Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Binusian, saya Rodotul Imtad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sustainable Development Goals atau SDGs dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera. Dengan latar belakang kesehatan dan kesejahteraan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Meski Indonesia telah meningkatkan kualitas layanan kesehatan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti akses layanan kesehatan yang masih terbatas di daerah terpencil. SDGs menekankan pentingnya akses layanan kesehatan berkualitas dan penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung sektor kesehatan di Indonesia, seperti pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Yang kedua yaitu apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting di kalangan anak-anak serta memastikan akses terhadap makanan bergizi. Yang ketiga itu bagaimana meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan. Yang keempat yaitu apa langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan layanan kesehatan mental guna mengurangi angka stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Yang kelima yaitu bagaimana memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak guna mencegah penyebaran penyakit menular. Yang keenam yaitu apa kebijakan atau inovasi yang dapat diterapkan untuk mendukung pencapaian kehidupan yang sehat dan sejahtera sesuai dengan tujuan SDGs. Hasil temuan dari wawancara saya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti konsumsi gula dan garam secara berlebihan mengakibatkan diabetes dan hipertensi. Sanitasi yang tidak layak juga menyebabkan penyakit menular seperti kolera. Yang kedua yaitu penanganan gizi buruk atau stunting menyebabkan gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan kognitif akibat kurangnya asupan gizi terutama protein dan energi, infeksi dan penyakit yang menghambat penyerapan nutrisi. Yang ketiga, berdasarkan riset kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 45% pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan jiwa masih rendah. Diketahui juga sebanyak 7,5% masyarakat Indonesia mengalami penyakit mental. Yang keempat yaitu di daerah terpencil masih menghadapi beberapa permasalahan seperti infrastruktur yang masih kurang, akses geografis yang sulit terjangkau, dan tenaga medis yang masih sedikit. Yang kelima yaitu apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan memberikan kontribusi dengan melakukan pengawasan distribusi obat, pre-market dan post-market, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat yang aman. Solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, pola hidup sehat. Penerapan pola hidup sehat dan diimbangi dengan olahraga dapat membantu masyarakat mengurangi risiko diabetes dan hipertensi. Dengan menjaga kebersihan juga bisa menghindari dari penyakit menular yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Yang kedua yaitu edukasi dan sosialisasi. Pola hidup sehat, pencegahan gizi buruk, dan kesehatan fisik maupun mental bisa dilakukan edukasi dan sosialisasi untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah. Dukungan peran pemerintah sangat penting untuk bisa memberikan solusi berkelanjutan, baik dalam infrastruktur maupun sumber daya manusia agar akses pelayanan kesehatan bisa merata hingga daerah terpencil. Refleksi diri. Dalam wawancara terkait SDGs untuk kesehatan yang baik dan kesejahteraan, saya mendapatkan banyak wawasan yang memberikan pandangan baru di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan membutuhkan peran dari berbagai pihak dan tentunya peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia. Pola hidup sehat saat ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa orang yang telah menjadi tren dan membawa dampak positif untuk masyarakat, terutama kalangan muda. Namun, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum terpapar oleh teknologi sehingga masih dibutuhkan edukasi dan sosialisasi terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular, pola hidup sehat, dan sanitasi. Peran keluarga juga sangat penting untuk pencegahan stunting. Pentingnya edukasi gizi sejak masa pra-kehamilan membuktikan bahwa stunting bukan hanya persoalan kekurangan makanan,
namun juga perencanaan keluarga, pengetahuan ibu, dan pemantauan tumbuh kembang anak yang berkelanjutan. Sebagai generasi yang sudah lebih sadar terkait kesehatan mental, kita juga bisa memberikan peran dalam hal ini walaupun masih dalam cakupan yang kecil. Dengan lebih terbuka dalam membicarakan isu kesehatan mental dan tidak menghakimi orang-orang yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam segala aspek, baik pemenuhan infrastruktur, akses layanan, maupun sumber daya manusia untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk daerah terpencil yang sulit dalam mengakses layanan kesehatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.